Satu hal bahwa penderitaan pekerja migran yang resmi, saya tidak berbicara yang tidak resmi, itu sangat menyedihkan sekali. Saya berbicara dengan perempuan yang keluar negeri bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Satu yang ingin saya sampaikan lepas dari Kamboja ini, setiap wanita tidak ada satupun yang ingin meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan bayinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan keluarganya hanya untuk mencari nafkah. Penderitaan seorang pekerja migran, karena saya adalah pekerja migran, sebelum kita mencapai tujuan, negara tujuan, di rumah penderitaan mereka sangat luar biasa sekali. Pertama, kalau suaminya baik, itu syukur alhamdulillah. Bagaimana kalau suaminya selingkuh, mukulin dia? Akhirnya dia mengambil keputusan opsi terakhir ke luar negeri, berangkat ke PT, ke perusahaan jasa penempatan. Apakah di sana mereka baik-baik saja? Tidak. Mereka harus menghadapi mental, makan antri, celana dalam hilang, kotang hilang, baju hilang. Itu masa-masa di PT masih melakukan pekerjaan yang mereka tidak dibayar di situ karena untuk mengolah mental. Apakah penderitaan mereka selesai? Kalau yang fit, mereka bisa terbang, bisa diproses. Bagaimana yang sakit? Akhirnya pulang ke kampung halaman. Kita berbicara seseorang yang fit, nyampe di situ proses panjang kali lebar, cari majikan, turun visanya, pesawat datang. Sudah semua siap, tiba-tiba majikan yang di luar sana meninggal dunia. Di-cancel lah kita. Kita mulai lagi dari zero. Penderitaan tidak selesai. Nyampe di Hong Kong, kita harus cepat. Karena orang Indonesia jalannya lambat ataupun pakai sepeda motor, mobil. Tetapi kalau di sana nggak ada. Semua orang jalan. Kita harus kejar-kejar. Yang punya asam lambung langsung kumat. Yang punya penyakit langsung kecapean. Nyampe di situ nggak selesai penderitanya. Masih harus berhadapan dengan agent. Kalau agentnya baik mungkin mending dikasih makan. Kalau enggak, setelah itu perjuangan masuk ke rumah majikan. Apakah perjuangan selesai? Tidak. Belum. Baru mulai itu mana? Baru dimulai. Kalau majikan baik, kita dibelikan baju musim dingin, kita akan dikasih makan. Bagaimana dengan majikan yang nggak baik? Cuma dikasih selembar roti dan selimut saja. Oke, kita berbicara dengan majikan yang baik, kita sukses di situ, bekerja di situ. Tiba-tiba saat proses mau finish kontrak, kita dituduh mencuri. Urusan lagi sama polisi. Masih belum dituduh suka sama majikannya, masih belum dituduh minyak habis. Apakah seorang pembantu meminumnya? Tidak. Tetapi itu terjadi di Hong Kong. Beras habis. Emangnya pembantu bisa bawa beras dijual keluar? Tisu itu pun diperhitungkan. Tengah malam mereka harus bangun, kadang lupa tidur. Kenapa? Karena menjaga orang yang stroke ataupun yang lainnya. Apakah setelah finish kontrak mereka selesai? Tidak. Saat mereka akan pulang, ada yang ketinggalan pesawat, gak jadi pulang, uangnya harus beli tiket. Nyampe di bandara masih ada yang malakin lagi. Sampai ke rumah yang dia idamkan ternyata hanya mimpi. Sama suaminya uangnya dihabiskan. Tragedi banget itu ya kalau gitu ya. Maka dari itu sebagian dari orang menganggap remeh pekerja migran. Itu benar-benar pekerjaannya sangat mulia. Saya selalu ingatkan pada laki-laki atau keluarga yang ada di Indonesia, cintai mereka, sayangi mereka, ambil hati mereka. Karena saat ini, kalau mereka sukses di luar negeri, ancaman pertama adalah scammer. Saat kamu tidak memperhatikan ibumu yang ada di luar negeri, itu ada laki-laki ganteng, naik kuda, tiba-tiba halo cinta. Dan uang yang kita perjuangkan, uang yang kita simpan bisa hilang dalam jangka waktu 1 minggu. Puluhan juta. Tragis kan? Tragis. Dan tiba-tiba pemerintah menjuluki kita pahlawan devisa. Nggak lucu. Karena kami pejuang, kami bukan pahlawan. Karena perjuangan kami tidak pernah berakhir. Kalau pahlawan, mati dong kita. Saya nggak setuju dengan kata-kata pahlawan devisa. Tapi kami adalah pejuang devisa. Karena kami berjuang. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ternyata nggak mudah guys ya, main keluar-keluar itu nggak mudah ya. Ini yang dikasih opsi sama Miss Yuni ini opsi terbaiknya di antara 2 misalnya. 2 kalau lulus, kalau majikan nggak bagus. Kalau bagus, dia ambil opsi yang baiknya semua padahal ya. Iya, bagaimana yang tidak bagus? Kemarin ada yang dari Taiwan, bekerja di Taiwan 1 bulan, depresi, pulang. Para perempuan yang ada di luar sana tidak pernah berhenti untuk berjuang. Gagal coba lagi, coba lagi. Beda sama orang kaya yang bilang gagal coba lagi. Mereka masih ada dekengan dari belakang. Sementara kita kalau gagal nyoba lagi from zero to be hero. Dan gak pernah ada yang jadi hero. Kalaupun jadi hero itu anak-anaknya bisa kuliah, bisa sukses, punya rumah.
Tetapi berapa banyak perempuan yang bekerja di luar negeri pulang tinggal nama. Tapi yang sukses banyak kan juga milih nggak pulang. Ya karena peraturan yang ada di Indonesia, maaf notabene yang saya sendiri tinggal di luar negeri, di Indonesia itu terlalu banyak peraturan yang kadang-kadang kita tidak pahami, dan kehidupan di luar sana sangat berbeda di sini. Kalau di sini apapun ya tenang aja, tenang, pelan-pelan. Kalau di sana no time, time is money. Jadi beda banget prinsipnya, kayak telat is okay. Kalau di sana telat nggak, kita ditinggal, selesai. Seperti itu. Dan pembahasan dengan negara-negara lain sebenarnya kurang lebih sama.